Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Indri Widyastuti, calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri 2 Kayen, Kabupaten Pacitan, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya pada 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas. Yang pertama, guru mendominasi pembelajaran. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak berceramah, siswa hanya duduk diam dan mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran berfokus pada pencapaian materi dan KKM. Padahal, ini saya sering lupa. Pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu saja, tapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. 3. Guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan anak. Yang keempat, siswa pasif dan semangat belajar siswa rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi kepada anak-anak, mereka cenderung lesu dan tidak semangat. Saat saya bertanya kepada mereka, mereka itu cenderung diam dan pasif. Yang terakhir, fokus utama guru yaitu suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak itu memahami materi. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang merubah pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul 1.1, yaitu merubah pemikiran saya bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa kita gunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat pada proses pembelajaran sehingga dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda, setiap individu mempunyai keunikannya masing-masing, tetapi dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Sebagai seorang pamong, saya harus bisa menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Kemudian, yang merubah perilaku saya yaitu bahwa seorang pendidik itu harus bisa mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar anak meningkat. Yang kedua, seorang pendidik juga harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang terakhir, sebagai guru atau pendidik, lebih cermat melihat bakat anak dengan melalui observasi, wawancara, serta pendekatan personal agar lebih dekat dengan anak. Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka penerapan di kelas saya antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal.
Hal ini penting untuk saya terapkan pada anak-anak saat ini, mengingat perkembangan iptek banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Di sini, saya sebagai seorang guru berusaha memberi penerapan materi pada kehidupan sehari-hari anak sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberi kebebasan terhadap anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide yang kreatif dan inovatif dari mereka. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan-pembiasaan baik akan selalu saya teladankan pada siswa tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kelima, menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat dan zamannya. Yang ketujuh yaitu mengintegrasikan permainan dengan pembelajaran. Kesimpulannya, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses kegiatan KBM di kelas maupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya adalah berhamba kepada anak. Demikian pemaparan dari saya, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.